Itu juga Yesus tidak seketika mengatakan jangan kau. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nah, setelah Nabi Isa dalam pandangan Islam dalam Al-Quran surah As-Saff bahwa beliau menyeru, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Lalu kemudian ada sekelompok orang-orang yang menolak beliau sebagai rasul untuk mereka. Maka setelah itu Nabi Isa alaihissalam melihat pengingkaran mereka. Kalau dalam kaidah Bible, orang-orang yang ada di sekelilingnya kemudian menolaknya, bahkan melemparinya batu, lalu kemudian menuduhnya gila, lalu kemudian berupaya sampai pada ending ingin membunuh, kan gitu. Maka Yesusnya kepada mereka yang membenci beliau dikatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babi. Karena Yesus sudah tahu babinya siapa, sudah tahu siapa anjingnya di sana. Nah, menariknya di sini saudara adalah bahwa agama Kristen kalau dia berasal dari Yesus itu melalui siapa? Sedangkan Yesus melarang memberikan barang-barang kudus itu dan kemudian melarang mutiara itu diberikan kepada di luar Yahudi. Jadi Kristen ini bocor dari mana dia? Apakah dari Yesus? Kalau dari Yesus jelas tidak boleh. Artinya bahwa dari kesimpulan saya, agama Kristen ini indungnya itu berasal bukan dari Yesusnya. Dan memang saya mendapatkan data, contoh misalnya Galatia 1:15, aku Paulus diutus kepada non-Yahudi. Berarti ketika kemudian Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi, Paulus tidak membawa barang-barang kudus, Paulus tidak membawa mutiara ke non-Yahudi. Ya, maafkan saya kalau sampai ke sana penilaian saya terhadap keadaan ini, karena memang saya melihat tidak ada dari Kristen ini yang saya bisa nilai dari materi-materi yang ada di Bible yang bisa saya dudukkan bahwa Yesus yang mengajarkan ini. Seperti misalnya ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah 3 pribadi Tuhan. Saya rasa itu bukan mutiara atau bukan juga barang-barang kudus yang Yesus ajarkan. Oke. Seperti itu Bang, silakan. Silakan. Jawab Bang Juma ya. Jawab. Jadi kalau Kristen dibilang di Alkitab pun tidak mengajarkan tentang Tritunggal. Di 1 Yohanes 5 ayat 7, kemudian di Matius 28, kemudian Lukas 2 ayat 10, itu juga udah jelas sampai 11. Itu menjelaskan semuanya Bang Juman, bahwa di situ diberitakan. Makanya kita bersukacita atas itu Bang Juman. Itu dijelaskan di situ. Yang Bang Juma tanyakan ada di situ Bang Juma. Sorry, ini kenapa ini dibatasi beberapa penonton? Ini maksudnya apa ini? Gurunda, boleh pakai akun lain Gurunda? Kok gitu terus sih? Kemarin juga Iya, gitu. kena pelanggaran itu. Oke. Ya, sebentar ya Bang Ron ya, sebentar ya. Gurunda akunnya ada pembatasan. Saya mau ngobrol sama ente sebenarnya, Kang Kian. Sebentar, tunggu sebentar ya. Gua mau ngobrol sama lo. Mau dituntun sama gua sok? Tangan kanannya Boleh. 3, tangan kanannya 3. Jangan 1, 3 tangan kanannya. 3. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke.
Enggak kena pelanggaran. Oke, Bang. Saya kalau buka kamera ini TikTok merasa tersaingi dia. Nggak usah lah itu, nggak usah. Jadi gitu saudaraku Arom. Saya sedih membaca dalil itu, Bang. Kenapa? Kasihan Kristen tidak memiliki mutiara dan juga tidak memiliki barang-barang kudus. Kok bisa gitu? Iya, karena Yesus melarang muridnya melemparkannya kepada kalian. Itu kan pada saat pengajaran. Ya itu dia, apa bedanya? Kan dilarang. Dan Setelah itu kan tidak. saudaraku, ketika saya belajar lebih jauh, menghabiskan waktu untuk mengkaji data itu, saya temukan beberapa data di dalam kitabnya orang Yahudi yang terkait dengan barang-barang kudus. Ternyata yang dimaksud barang kudus itu bukan sebuah kata hiasan atau majas, metafora atau apapun itu, tetapi itu berbicara tentang benar-benar benda-benda suci yang ada di dalam bait suci. Semisal kekidian, bait kemah dan seterusnya, dua loh batu, dan juga tempat-tempat pembaptisan atau juga minyak urapan yang ada di dalam bait sucinya orang Yahudi. Dan yang menariknya lagi, ketika saya membaca di dalam Bilangan 4:20, janganlah orang kehat masuk ke bait suci kemah melihat barang-barang kudus meski sesaat saja, sebab di mana mereka melihat barang-barang kudusku mereka akan mati. Artinya barang-barang kudus ini sesuatu yang berada di dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Benda-benda ini yang dilarang kemudian oleh Yesus diberikan kepada bangsa anjing dan juga babi. Nah sekarang kalau kita menelaah data itu, apa yang ada di rumah sembahyangnya orang Kristen yang bila mana dilihat oleh orang lain itu akan mati. Adakah itu? Kalau di Islam kan barang kudus itu Hajar Aswad, kemudian termasuk Ka'bah, kemudian masjid, kemudian umat Islam sendiri yang bersih dari hadas kecil, hadas besar, yang mereka dalam keadaan wudhu, mereka itu termasuk barang yang suci. Nah itu juga di tengah-tengah mereka, makanya orang Yahudi masuk rumah ibadahnya lepas sendal, mereka harus cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, mereka harus mandi tahir, mereka harus bersunat dan tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kenapa? Karena bait suci itu adalah barang kudus. Nah Yesus mengatakan jangan kau lemparkan barang kudus ini kepada anjing. Artinya ya sehubungan dengan barang-barang yang memang disucikan. Sama seperti dalam agama Islam, Al-Quran itu barang kudus, Hajar Aswad barang kudus. Itu jangan kau lemparkan kepada di luar daripada kelompok orang-orang beriman. Nah mutiara ini lebih menarik lagi, Bang. Ternyata mutiara itu adalah ilmu. Pantas aja, mohon maaf ini, bukan saya merendahkan, tapi ini kenyataan. Saya sudah puluhan tahun dekat dengan saudara kita Kristen dalam dunia debat. Ternyata yang dimaksud mutiara itu adalah ilmu pengetahuan, kecerdasan dalam beragama, berfungsinya akal di dalam bertuhan. Artinya bahwa jangan kau lemparkan ilmu hikmat, jangan kau lemparkan pengetahuan, jangan kau lemparkan kecerdasan, jangan kau lemparkan intisari dari akal kepada babi, karena mereka akan menginjak-injak dan malam balik mengoyaknya. Dan itu betul. Dari keadaan yang ada, saudara, orang-orang Kristen di dalam Bibelnya itu dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Ini kalau tidak bisa dipecahkan dengan ilmu, maka orang bisa menafsirkan dengan berbagai macam tafsir seenak perutnya. Ahad bisa diartikan kesatuan, sekutu dan seterusnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Sekali lagi saya mengatakan, saya menemukan data di dalam Bible. Ternyata Paulus ini memang misinya adalah mematikan akal manusia.
Sehingga mutiara itu memang betul-betul nggak ada di Kristen. Apa buktinya? Maria melahirkan apa? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Apakah kau mau menyembah manusia? Tidak. Lalu siapa nama sembahanmu? Yesus. Tuh. Mutiara hilang. Hikmat itu hilang. Ilmu itu hilang. Karena Yesus memang melarang. Ketika Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal, ternyata akal ini mutiara. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Ayub. Di kitab Ayub ada di Amsal 3 nomor 13-15, mutiara itu ternyata adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan Paulus di dalam suratnya, di dalam surat 1 Korintus 1:19, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Makanya orang-orang Kristen pintar, cerdas dari segi duniawi. Tapi dari segi akhirat, jangankan dibilang cerdas, ajarannya untuk mimpi ke masuk surga, jangankan masuk surga, masuk akal aja tidak ajaran Kristen itu. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi di dalam Yesaya 32:39, pencipta langit dan bumi itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Lalu kemudian ada diimani, dipercaya, diyakini, ada yang mati, ada yang dihidupkan, lalu dianggap itu Tuhan. Artinya, kenapa keadaan ini bisa terjadi? Karena Yesus memang melarang muridnya melemparkan mutiara kepada babi. Maaf sekali lagi, itu yang membuat saya sedih. Makanya suara saya agak serak-serak becek. Begitu saudaraku, Amor. Siapa namanya? Arom, sorry. Udah ya bang? Iya. Oke, coba bang buka di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Itulah kecerdasan rohani bang, bukan kecerdasan yang abang bilang itu. Abang satu ayat kutip langsung menjustifikasi. Jadi kalau baca ayat itu yang banyak lah bacanya bang, jangan satu udah langsung mengartikan gitu bang Juma, nggak bagus itu. Oke, kita juga disuruh untuk menggunakan akal budi. Oke. Bang Juma, tentang hari Sabat, kuduskan hari Sabat, dimana pengertiannya dalam 7 hari luangkanlah waktu 1 hari untuk menyembah dan memuji Tuhan. Itu salahnya di mana? Kan kita lakukan itu, nggak salahnya Bang Juma, dan itu memang perintah. Oke saudara, jadi gini, kita melihat seekor burung beo. Burung beo itu kalau diajarkan beri salam, Assalamualaikum, maka burung beo itu juga akan bisa Assalamualaikum. Apa kabar? Burung beoknya juga bisa bicara, apa kabar? Tapi ketika dia mati, dia tidak bisa mengucapkan kata itu. Kata yang terakhir keluar dari mulut burung beo itu adalah keok. Kenapa? Karena yang terlontar dari lisan burung beo itu tidak masuk di akalnya, tidak tersimpan di memorinya, sehingga mendarah daging ucapan itu dengan perbuatan. Saudara boleh mengatakan baca 1 Korintus 2 nomor sekian, tapi itu kan hanya teori doang di mulut. Implementasi dalam keagamaan saudara sama seperti burung beo, bisa membaca tapi aplikasi dalam tindakan itu tak ada. Kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Wah, bagus. Masuk akal nggak Tuhan ke bumi netek sama manusia? Nggak masuk akal. Terus apa fungsi tujuan kita disuruh untuk mengasihi Tuhan dengan akal? Kalau ternyata apa yang kita ibadahi itu tidak masuk akal. Inilah yang saya katakan, yang seperti itu seibarat burung beo. Mampu berbicara, hafal dengan dalil, tapi reaksi daripada tindakan itu tidak membuahkan sesuai apa yang diteorikan. Wahai saudaraku Kristen, berapa Tuhanmu? 1. Prakteknya 3 bang.
kamu menjadi pengikut Yesus yang setia, banget setianya. Apa yang dilakukan oleh orang Kristen yang pernah Yesus lakukan? Gak ada. Bahkan sekedar untuk menjadi muara awal kekristenan, ketika Yesus berpesan, apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jelas bagi kita. Jangan kamu percaya. Paulus datang setelah dia puas membabi buta untuk kemudian memperandakan murid Yesus. Seketika dia muncul, aku bertemu dengan Mesias ketika aku menuju ke padang gurun. Dia datang kepadaku dalam bentuk cahaya. Dengan suaranya yang lantang, akulah Yesus yang kau aniaya. Pesan Yesusnya apa kemudian? Jangan kamu percaya. Saudaraku Kristen, dengar enggak nasihat Yesus itu? Enggak kan? Seketika kalian percaya, kalian rangkul, bahkan kalian telan, bahkan mendarah daging dan apesnya. Kalian mengajarkan keturunan kalian untuk mendengarkan orang yang mengaku bertemu dengan Mesias itu. Padahal nasihat Yesusnya, jangan kamu percaya. Kenapa Anda percaya? Perintah Yesusnya, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Jadilah Kristen karena Anda percaya. Andaikan tidak percaya, minimal Anda menjadi Yudaism. Ibadahnya di sinagoge, sunat, tidak makan babi, tekun beribadah di dalam sinagoge, menjalankan hukum-hukum Torah. Tapi karena Anda mendengarkan, maka hukum Tuhan Anda anggap sampah. Lantas Anda mengatakan Anda beribadah. Kami juga berakal dalam beragama. Padahal ending daripada 1 Korintus 2 itu terletak di dalam data 16-nya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara-saudara sudah mengaku sebagai Kristus. Kenapa? Karena apa yang ada dalam diri Yesus itu sudah ada dalam pikiran kalian juga. Padahal Yesusnya mengatakan, penyesat itu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dengan Anda mengatakan pikiran Kristus ada di dalam kalian, berarti apa yang dipikirkan Kristus, baik sebelumnya, saat itu dan setelahnya, itu juga ada pada diri kalian. Dengan kata lain, kalian juga mengaku dan merasa sebagai Kristus itu sendiri. Maka wajar para apologet Islam menghindari kalian dalam hal beragama. Kenapa? Ya kami harus menghindari diri kami dari Kristus-Kristus palsu ini. Sekira begitu saudaraku Arom. Kalau Anda mengasihi Tuhan dengan akal budi, maka mari kita berpacu di dalam akal dalam beragama ini. Anda mudah-mudahan panjang umur, Bang Suma panjang umur. Setiap hari kita ketemu, mari kita berpacu. Siapa di antara kita yang berakal dalam beragama? Silakan. Oke, Bang Juma. Thank you Bang Juma. Sama-sama. Ini ya Bang Juma ya. Kalau di kami kan percaya sesuai Yohanes 14 ayat 6. Kemudian itu juga korelasinya dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi kita berpatokan dengan itu juga, bahwa semuanya sudah direncanakan sesuai dengan Lukas 2 ayat 10 juga sampai 11. Itu rencana semua Bang Juma. Jadi sudah direncanakan dari kitab Yesaya. Itulah yang kita pegang Bang Juma. Oke, saudaraku. Jadi gini, pola kita di sini adalah mutiara. Mutiara itu adalah akal. Kalau kita berbicara mengenai akal, kaitannya dengan kisi-kisi atau referensi yang kita gunakan dalam beragama, maka tindakan kita dalam berteori praktek harus berujung kepada kitab suci. Karena kita nggak ketemu Yesus lagi kan, seperti kami tidak bertemu dengan Nabi Muhammad lagi. Maka apa yang menjadi buah karya dari dua manusia mulia ini? Nabi Muhammad Al-Quran, Yesus apa? Kan itu dulu. Kita berakal bukan? Ya, kita berakal. Oke. Siapa di antara kita yang akan kita jadikan panutan dalam beragama? Orang Kristen, saudaraku Kristen, Yesus. Umat Islam sudah tentu yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad meninggalkan kepada kami Al-Quran. Kami nggak yatim bang. Di saat kami tidak melakukan satu hal yang mungkin menurut kami kebingungan dalam beragama, kami kembali kepada Quran. Kami seakan hidup dengan sesama dengan Nabi kami. Apa yang kami lakukan dalam beribadah, seakan-akan kami bersama dengan Nabi kami.
Ucapan beliau pada masa beliau hidup seakan-akan masih ada di kuping kami melalui kitab suci yang diwariskan kepada kami, Al-Quran. Sehina apapun mulut orang menghujat beliau, sehina apapun beliau dalam pandangan orang-orang dan muslim terhadap beliau, kami lebih tahu kenapa yang terlontar dari lisannya masih kami genggam hari ini. Jadi hujatlah sejauh-jauhnya, sehebat-hebatnya, tetapi yang tahu beliau kami. Kitab suci beliau ada di kami, lisan beliau ada di kami, tindakan beliau ada di kami. Dan boleh orang Kristen kaji, silakan Anda belajar tentang Islam, kaji sekaji-kajinya, sedalam-dalamnya, temukan kalau ada kehilapan, ada kesalahan beliau. Jangan hanya mendengarkan orang-orang yang membencinya tanpa ilmu. Jadi kami berislam karena Nabi Muhammad sumbernya, beliau yang mewariskan Al-Quranul Karim. Anda mengatakan Kisah Para Rasul 4 nomor 16, Anda mengatakan Yohanes 14 nomor 6 dan seterusnya, boleh. Tapi bukankah itu hanya hasil penyelidikan orang-orang yang Yesus sendiri tidak memberikan validasi, Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi? Lantas orang berakal mendudukkan sebuah buku karya orang yang Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi terhadapnya, mau dijadikan sebagai jalan untuk menuju kepada surga? Itu hayalan kurasa. Itu hayalan, Bang. Kenapa? Al-Quran mengatakan ketika ditanya sosok Nabi yang lahir tanpa ayah ini, wa iskalallahu ya Isa a'anta qulta linnas, apakah ente yang mengajarkan, apakah mulutmu itu yang berbicara untuk menyembah engkau selain daripada aku kepada manusia? Apa kata beliau dalam Al-Quran? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Saya bukan menolak dan saya tidak pernah terlontar dari mulut saya kitab orang Kristen itu palsu, enggak. Saya malah lantang mengatakan kepada umat Islam, kitabnya saudara kita Kristen itu asli. Asli terjemahan dari catatan-catatan wartawan yang melakukan penyelidikan tentang kisah-kisah Yesus, kisah yang cakupannya antara Yesus dengan muridnya, antara Yesus dengan Tuhannya, antara Yesus dengan ajarannya. Maka muncul kemudian pengajaran di dalamnya. Yesus berkata, aku Yesus Mesias tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku dengarkan dari Tuhanku, itu yang aku katakan, yang aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Dari mana nabiku tahu coba? Dari mana Rasul Muhammad SAW tahu? Beliau tidak membaca Torah, beliau tidak membaca Injil, beliau bahkan tidak membaca terjemahan-terjemahan kitab Bible dalam bahasa Arab. Dari mana beliau tahu? Sedangkan ini diurai kemudian umat Islam se-Indonesia pun tak tahu, tanpa melalui lisan para apologet Islam Indonesia, bahwa ternyata Yesus pernah berkata demikian, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Itu jelas itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak punya hak mengatakan sesuatu dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan kepada kaumku adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Katakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu bung. Saya tidak mengada-ngada dalam hal ini, enggak. Untuk apa? Jadi silakan Anda dengan Kristen Anda, dengan kegagahan Anda, silakan. Silakan Anda mati dalam keadaan kekristenan. Tapi ketika kita berbicara mengenai akal dalam beragama, apakah Anda tidak munafik dan apakah Anda tidak zalim ketika Anda mencoba untuk berbicara dengan diri Anda sendiri? Wahai si fulan, betulkah kau yakin bahwa ini firman Tuhan? Betulkah kau yakin bahwa ini berasal dari Yesus? Dengan dasar apa kamu yakin? Atau kamu hanya terdoktrin dan terdogma ajanya? Berbeda dengan mereka orang-orang Islam. Apa yang terlontar dari mulut Nabi Muhammad dihafalkan oleh para sahabat-sahabatnya. Apa yang dihafalkan oleh para sahabatnya dibukukan kemudian oleh mereka, sampai kemudian mereka mendapatkan ijazah, penghargaan, title sebagai pengajar untuk melanjutkan misi keislaman. Apakah mereka murid-murid yang Anda katakan murid-murid juga mendapatkan ijazah dari Yesus? Tidak, bukan? Melainkan hanya hasil daripada penyelidikan mereka. Maka sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tidak pernah mengatakan kitabnya Kristen itu palsu.
Saya katakan asli, itu adalah asli terjemahan yang selalu direvisi dari original teks, dari uraian, ungkapan orang yang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di antara Yesus dengan muridnya, Yesus dengan Tuhannya, dan Yesus dan pengajarannya. Demikian. Ku tanya dulu Bang Juma ya. Silakan. Dapat narasi dan literasi dari mana tentang Alkitab ya, bahwa satu ayat bisa diartikan seperti itu? Coba kalau yang Kisah Para Rasul 4 ayat 12 Bang Juma, itu kalau dari Bang Juma sendiri pandangannya seperti apa Bang Juma? Yang data nomor 12-nya. Yes. Oke. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini maksud penulis Lukas ini apa? Dia ingin mendoktrin orang-orang non-Yahudi bahwasanya tidak ada keselamatan selain daripada Dia. Tapi saudaraku, sekali lagi, kalau kita kembali kepada akar kita sebagai manusia itu kan pembeda dengan hewan. Apa itu akal? Sepakat kita di situ. Apa kemudian yang diterangkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 21 nomor 31? Coba Anda telah di situ. Apa kata Yesusnya? Pesundal, pemungut cukai, rentenir lebih dulu masuk surga. Karena apa? Karena apa orang pesundal ini lebih dulu masuk surga? Karena mendengarkan apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Berarti atas nama Yohanes Pembaptis pun bisa menyelamatkan manusia. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Jadi kalau Lukas mengatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Dia, ini sudah bohong ini. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 21, 31, 32, mengapa kemudian pesundal dan orang-orang rentenir ini bisa lebih dulu masuk surga? Karena mereka mendengarkan apa yang diberitakan, apa yang diceritakan, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Halo? Berarti gagal kisah yang dibentuk oleh Lukas. Karena ternyata Yesus sendiri yang lisannya yang ngomong nih. Sekali lagi saya tidak mengatakan palsu, tapi penulis yang menyusun itu dari hasil kesaksian. Konon Yesus berkata, pesundal, pemungut-pemungut cukai lebih dulu masuk surga dikarenakan mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Gugur kan? Lukas 4:12. Gugur. Gimana? Gini ya Bang ya, kan itu ya, korelasinya, itu kan korelasinya di Lukas 2 ayat 11 Bang, harusnya Bang. Kenapa jadi lari-lari ke mana-mana ya? Di situ kan terlahir bagimu juru selamat Bang. Namanya juru selamat ya yang pegang keselamatan Bang. Saudara, enggak, ini kan dari Kisah Para Rasul tadi itu kaitannya dengan Lukas 2:11 Bang. Iya, saya ngerti saudaraku, saya ngerti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Juru selamat. Memang Yesus itu juru selamat. Nah, betul. Tahu. Nah, lalu bagaimana dia menunjukkan cara selamat itu? Syaratnya apa? Pertama harus Bani Israel. Itu dulu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu dulu. Makanya tak ada lontaran ucapan Yesus itu yang pernah memanggil kepada seluruh umat manusia selayaknya Nabi Muhammad. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Tak ada. Yesus, ya Bani Israel, ya keturunan ular-ular, ya keturunan ular beludak, wahai kau orang munafik, wahai kau ahli Taurat, ahli kitab, wahai kau orang Farisi. Tidak pernah dia mengatakan ya Bani Adam. Yesus juru selamat, betul, itu iman kami. Itu iman kami umat Islam. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Yesus itu juru selamat, betul. Benar
itu. Kami tidak sedikit pun ragu tentang itu. Iman kami gugur kalau kami tidak beriman Yesus itu juru selamat. Tapi bagi kaumnya, Enggak bang. kalau Kamu saudara harus boleh tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia. bukan dari dia langsung, tapi dari muridnya bang. Contoh di 2 Petrus ya, 2 Petrus 3 10 sampai 18. Itu memang untuk seluruh bangsa bang, untuk semuanya. Enggak dia langsung memang. Pada Oke. saat pengajaran ya, pada saat pengajaran itu nggak ada. Oke. Tapi kan Artinya- dia punya murid bang. Ya, Abang lanjut. cuma percaya nggak sama murid-muridnya? Kalau saya, Anda katakan percaya kepada murid, mohon maaf nih. Kalau di dalam Al-Quran, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang akan membantu saya mengajarkan ajaran Allah, kan gitu. Saya menemukan data bang. Di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus mengajarkan Injil Allah. Di dalam Kisah para Rasul 8:53, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Yohanes 1 nomor 30 berapa itu? 35. Kalau nggak salah 43. Yesus mengatakan, Filipus ikutlah denganku. Yang dipanggil oleh Yesus bukan Lukas, yang dipanggil bukan Markus, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Paulus, tapi yang dipanggil Filipus. Filipus ikutlah denganku. Karena sifat daripada Bible ini hasil penyelidikan, maka tak ada kemudian kekuatan bagi saya untuk percaya bahwa itu adalah ajaran Yesus murni. Ajaran Yesus yang dikumpulkan oleh orang-orang, yes, saya katakan tadi itu asli, bukan palsu. Tapi ajaran Yesus yang murni, yang disebut sebagai Injil Kerajaan Allah, yang diberitakan di Galilea pada saat kemudian Yohanes Pembaptis itu ditangkap, dipenjara, itu beda. Kisah para Rasul 8 nomor 35 itu yang mengatakan bahwasanya Filipus memberitakan Injil Yesus setelah Filipus bersama dengan Yesus di Galilea mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Filipus? Itu dong. Injil Filipusnya mana? Karena Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lawang dihargai dong itu bang. Dihargai dong itu. Dihargai dong itu. Oke lah, kita tidak bisa menemukan kemudian firman yang langsung dari mulut Yesus. Tapi bukankah penulis Yohanes mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, kita penasaran nih, apa endingnya kemudian setelah murid-muridmu menerima segala firman itu? Kita ngintip. Ternyata kata Yesus, oh, muridku setelah menerima segala firman itu, mereka telah percaya bahwa aku adalah yang diutus oleh Tuhan. Berarti murid-murid setelah dia rangkul semua firman dari A sampai Z, sejak Yesus menerima wahyu pertama sampai wahyu terakhir, Yesus berikan kepada muridnya, ending dari kepercayaan, keyakinan murid Yesus bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, Bung. Rasulullah. Itu. Jadi, sepakat itu sepakat bang. terus Itu kenapa pada kenapa di gereja disembah utusan Tuhan ini? Gini bang ya, kan itu pada kemanusiaannya bang. Nah ini Pada saat kena itu ini. manusianya. Kena kita ini akal tadi. Tadi kan akal tadi. Kita cerita akal ini. Jelas di Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8 itu kan dijelaskan itu pak. Oke. Jadi kemanusiaannya dia merendahkan diri. Oke, saudaraku. Tapi Makanya itu dia kok disebut utusan. ya, oke. Tapi di situ saudara, ketika Krishna atau Zeus atau kemudian Hermes turun ke bumi di tengah-tengah Athena, dia tidak disebut sebagai utusan. Mereka disebut dewa. Dewa yang turun ke bumi. Karena Anda masih ada unsur Yahudinya, apa yang terjadi? Oh, dia adalah manusia yang setengah manusia, setengah Tuhan.
Tapi kalau orang-orang Roma Athena, coba Anda lihat bagaimana Paulus ketika datang di Kisah Para Rasul 14, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Adakah dia dikatakan ini adalah manusia sepenuhnya dan sepenuhnya dewa? Tidak. Seketika mereka datang membawa lembu mempersembahkan kepada dewa Hermes, yaitu Paulus. Apa katanya? Dia adalah dewa yang turun ke bumi. Nah, Filipi 2 nomor 6 kan begitu. Dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba. Tuh, dewa mengambil rupa hamba. Dewanya yang mengambil rupa hamba, mengosongkan dirinya, mengosongkan, menghilangkan kedewaannya, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, kalau pola Yesus beda. Kenapa? Karena Anda masih terikat oleh ajaran Yesus. Sehingga apa yang Anda imani di sana? Oh, Yesus itu manusia. Terus ketika dia mati, dia manusia. Terus ketika dia mengampuni dosa, dia adalah Tuhan. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena Anda tidak murni ajaran Athena. Anda berada pada posisi sinkretisme, menganut ajaran politeisme dan menggabungkannya dengan ajaran ahad, tauhid. Itu. Sedangkan Yesus dia mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jangan diganggu ini. Dan setelah mereka menerima segala firman itu, apa yang terjadi? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau yang mengutus aku, bukan aku yang mengutus aku. Apa buktinya? Yohanes 8:42. Aku datang ke muka bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lah, lalu atas kehendak siapa? Ya kehendak Bapakku. Kalau Filipi 2, bagaimana? Aku datang ke atas muka bumi atas kehendakku. Nah, beda. Berarti yang Anda katakan Yesus itu, ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, Anda lari kepada dewa Athena. Ketika Anda mengatakan dia manusia, Anda lari kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, Yeshua HaMashiach. Itu fakta itu. Coba, sekali lagi. Coba dengarkan pelan-pelan saudaraku. Yohanes 8 nomor 42. Si Yesus anak Maria berkata, aku keluar dari Bapa, sebab aku bukan datang atas kehendakku sendiri. Nah itu, bandingkan itu. Kalau Filipi 2 nomor 6, nih, coba Anda dengar. Theos telah mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia. Manusia ini kalau dia sedang bicara, apa katanya? Aku datang menjadi manusia atas kehendak siapa? Ya kehendak dia sendiri. Kenapa? Karena Theos yang mengosongkan diri. Sedangkan kalau Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena Bapa masih ada di langit, masih ada di surga. Sedangkan kalau Filipi 2, Bapa sudah tak ada di surga, Bang. Bapa sendiri yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Oke, dijelaskan itu ya Bang ya. Ya, silakan. Jelaskan itu pelan-pelan Bang Juma ya. Silakan. Jadi ketika di Filipi 2 itu kan memang kalimatnya jelas. Dia nggak mungkin menyebut dirinya datang dengan diri sendirinya. Itu nggak mungkin Bang. Karena dia nggak punya sifat seperti itu. Karena dia mau mengakui dirinya Tuhan aja, itu diuber-uber orang Yahudi Bang. Makanya ketika di surat Paulus barulah diceritakan semuanya. Gitu loh Bang. Beda sama di Yohanes berapa tadi 8 ayat 42 itu beda Bang Cuma jadi nggak ketemu di situ Bang, pada saat hidup sama pada saat kebangkitan itu nggak ketemu Bang korelasinya kalau begitu Bang, karena kebangkitan itu menceritakan full tentang kebagaimanaan Yesus itu sebenarnya oleh Paulus. Pada saat pengajaran itu beda, dia mengajarkan tentang kebagaimanaan Bapa sebagai yang mengutus dia sebagai firman-Nya yang hidup. Itu Bang. Saudaraku, Gurunda izin. Ya. Izin Gurunda. Apaan izin? Ini ada yang mau mualaf lagi namanya siapa Bang Andi? Simon Perez atas nama Randy. Apakah ini Randy betul? Iya Bang. Ini namanya Simon Perez. Beliau udah ngasih KTP-nya Gurunda. boleh.
boleh. Tapi belum bisa open cam kayaknya ya Bang Simon Peres ya. Belum bang, masih Oh, sedikit. bantu di follow dulu kalau kayak gitu ya teman-teman. Tapi beliau mau buka Tempatnya udah kamera ada nggak? di Ustadz Alif ya Tan? Udah sama saya ada. Udah sama Bang Hadi juga. Dari mana? Sekte mana? Hindu. Saya dari Protestan bang. Usia berapa abang kita ini? 29. Oh iya. Oke. Udah matang berarti. Nggak ada paksaan kan bang? Nggak ada bang, ini faktor berapa tahun ini belajar bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini baru mengasihi Tuhan dengan akal. Betul. Kan itu beda bang. Lah memang begitu saudaraku. Tuhan itu kita nggak bisa lagi pikirkan seperti sebagaimana. Ya gini loh bang kalau dia mau pindah ya silakan, jangan analoginya ke sana lah bang. Oh nggak Baik, bisa, Bang. nggak bisa kawan, nggak bisa. Coba nih, saudara siapa Arom? Kita lihat di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, di dalam Yeremia 3, ketika berbicara mengenai hukum Torah itu sebenarnya sudah tamat. Tamat apa? Tamat terkait dengan pengajaran akan kebenaran Tuhan. Tidak perlu lagi kemudian Anda mengatakan, oh itu setelah kebangkitannya itu menjelaskan tentang kebagaimanaan Tuhan. No. Jangan kotori mulut Anda dengan sesuatu yang bertentangan dengan dalil. Kenapa nih? Saya bacakan dalilnya Bung ya. Ketika kita melihat Yesus datang ke bumi, aku datang, jangan kau mengira untuk meniadakan. Berarti inti mutiara yang dibawa oleh Yesus pun adalah hikmat Torah kepada kaumnya Bani Israel. Taurat. Bahkan intisari daripada kasih itu adalah Taurat. Nah sekarang kita lihat di dalam Yeremia 31. Apa yang dikatakan di sana? Nomor 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Sekali lagi, kaum Yehuda, kaum Israel, perjanjian baru. Bukan dengan orang Roma, bukan dengan orang Yunani. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu mereka aku pegang tangannya untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Apa itu? Aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa yang dituliskan? Perjanjian barunya Taurat. Nomor 34-nya. Karena Tuhan sudah menorehkan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel yang menerima pengajaran Nabi Musa. Sama halnya karena Al-Quran sudah diterima dalam batin setiap orang Islam, maka mereka tidak perlu lagi mencari Tuhan mereka. Karena dengan mendalami Al-Quran, orang Yahudi karena dengan mendalami hukum Torah, mereka sudah mengenal Tuhan. Umat Islam dengan mendalami Al-Quran, mereka sudah mengenal Tuhan. Maka data 34-nya dikatakan apa? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan berkata, kenallah Tuhan. Saudara tadi mengatakan itu kebangkitannya dan Paulus itu mengajarkan tentang kebagaimanaan ketuhanan. Oh enggak bisa. Anda menolak dalil. Tuhan itu tidak perlu lagi dipretelin. Tuhan turun ke bumi, disunat pada hari ke-8, mengajar di bait suci, jalan di atas air. Enggak perlu lagi kayak gitu. Kenapa? Ketika orang memahami Taurat, sama seperti kami umat Islam, ketika kami memahami Quran, kami tidak bertanya Allah itu di mana, Allah itu wujudnya kayak apa, Allah itu seperti apa bentuknya. Enggak. Kenapa? Al-Quran sudah menancapkan kemudian akidah Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi maha tinggi, dalam keadilannya tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana mungkin tidak serupa dengan apapun tapi serupa dengan manusia? Jadi kalau Anda mengatakan dia turun untuk menjelaskan kebagaimanaan Tuhan, tidak ada itu saudaraku. Nih, tambahan dalil.
Yohanes 1:18, tidak ada orang yang pernah mendengarkan Tuhan, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tapi Yesus ketika turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesuslah yang kemudian melakukan exegomai. Apa itu? Tafsir tentang Tuhan, menyatakan tentang Tuhan itu, menjelaskan tentang Tuhan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang di langit. Kamu tidak bisa melihat Bapa, kamu tidak bisa mendengarkan suara Bapa. Kamu mungkin mengenal aku, kamu memang mengenal aku, tapi kamu tidak bisa mengenal Dia yang telah mengutus aku. Itu yang Yesus tafsirkan. Yesus yang ada di pangkuannya, Dialah yang mengeksegomai, Dialah yang mengeksegesis, Dialah yang mentafsirkan, menjelaskan tentang Tuhan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tadi, dia meninggalkan Torah, sedangkan Tuhan berbicara, menancapkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda ketika mereka memegang perjanjian baru, yaitu hukum Torah. Maka ketika mereka memegang hukum baru, hukum Torah, tidak perlu lagi orang mengajar kepada sesamanya tentang Tuhan dengan berkata, kenalilah Tuhan, sebab semua mereka, baik besar maupun kecil, mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi penebusan dosa itu bullshit, karena sudah dihapuskan oleh Tuhan lebih dulu. Kenapa? Karena mereka menancapkan di dalam batin mereka hukum Torah. Makanya orang Yahudi itu coba mana di sinagoge mana Tuhannya mereka, sama di Islam mana Tuhannya mereka. Anda tidak melihat Tuhan itu, tapi umatnya, umat Yahudi, umat Islam selalu merasa dilihat oleh Tuhannya, selalu merasa diterawang oleh Tuhannya, selalu merasa diawasi oleh Tuhannya. Karena Tuhan mereka maha mendengar, maha melihat, bukan dilihat, bukan didengar, bukan mendengar atau didengar atau butuh telinga untuk mendengar. Itu saudaraku. Jadi mohon maaf, mungkin kita konsen dulu kepada Saudara Randy. Sahabat-sahabat yang ada di bawah tolong di follow kalau Saudara Randy mau buka kamera, biar beliau kita beri ruang untuk bersyahadat dulu menjadi pengikut Yesus yang setia, kan gitu. Belum bisa open cam, Bang. Iya, tapi kalau sudah bisa buka. Belum bisa nih, Bang. Maksud saya teman-teman kita follow sampai 1000, habis itu Abang bisa buka, boleh ya? Boleh, Bang, boleh, Bang. Oh ya udah. Ini ada sedikit keganjalan di pikiran sih, Bang, mau tanya ke Bang Arom. Silakan. Ya, selamat malam Bang Arom. Malam. Dibesarkan, Sebentar Bang. Biar saya yang kecil. sebelum bertanya mohon izin Ikhwan Fillah juga yang di bawah, terutama saudara-saudara kita yang muslim, bantu di follow ya. Di follow akunnya itu minimal sampai 1000 biar bisa open cam beliau. Ya, biar dia bisa open cam. Jadi nanti kita syahadatnya secara open cam. Bukan gift ya Ikhwan Fillah, tapi di follow akunnya. Oke, biar cepat target ke 1000. Oke, silakan Bang Randy dan Bang Arom atau Guru Datanya. Ya, begini ya Bang Arom, kemungkinan ada sedikit permainan analogi lah Bang. Yes, Tuhan sama manusia itu sama nggak Bang derajatnya Bang? Beda. Sangat jauh berbeda kan Bang? Beda. Kita analogikan seperti ya Bang. Umat Kristen menganggap Tuhan turun menjadi manusia yang bernama Yesus. Betul. Jika kita analogikan seperti ini, manusia adalah Tuhan dan hewan adalah manusia. Hewan tidak mempunyai akal dan manusia mempunyai akal. Pantas atau sesuai atau tidaknya manusia yang mempunyai akal ingin menyelamatkan hewan yang tidak mempunyai akal dengan menjelma menjadi hewan itu. Pertanyaanmu yang nggak masuk akal. Loh, kok nggak masuk akal Bang? Kan gini, manusia tidak Jelas-jelas manusia itu hewan itu tidak pernah dituntut apapun di dunia. Jadi ngapain Iya, Bang. diselamatkan? Jadi ngapain diselamatkan? kita bermain analogi Bang. Kayak gini, misalnya Abang Nggak, melihat hewan. salah analogimu. Salah analogi. Loh. Kalau hewan itu nggak perlu diselamatkan karena dia nggak dituntut apapun. Lah, jika Abang melihat hewan itu terjebak
abang ingin menyelamatkan hewan itu, masa abang menjelma jadi hewan? Jangan abang bisa bertindak dengan menyelamatkan hewan itu, melepaskan dia dari perangkap atau segalanya. Kenapa harus menjelma jadi hewan itu untuk menyelamatkannya? Nah, itulah ilmu kemanusiaan. Beda sama ilmu ketuhanannya beda. Jadi Nah, justru itu, Bang. Sana Randy, analoginya Justru itu, Bang. nggak sampai ke sana. Manusia manusia yang mempunyai dosa, manusia yang tidak suci, yang mempunyai keterbatasan, pantaskah dijadikan Tuhan? Sedangkan kita tahu definisi Tuhan itu hal yang zat yang tidak bisa melampaui akal, tidak bisa mencakupi ruang dan waktu. Izin ya sebentar. Bang Randy bisa turun dulu. Bang Randy turun dulu keluar dari TikTok. Habis itu masuk lagi, naik lagi ke sini. Insya Allah bisa open cam ya. Turun Ya, dulu Bang, Bang ya, Bang. Randy. Ya, Ya. Bang. Ya. Nah, Bang, kalau minta izin, sama Gurunda dulu. Ya. minta izin sebentar, Bang. Mau dengar penjelasan Bang Arom tadi, Bang, tentang Oke, jadi analogi itu. kau salah. Kau salah mengartikannya. Kalau manusia jadi Tuhan itu nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, ya bisa aja. Kenapa enggak? Berarti begitu juga tadi, Bang, yang manusia menjadi hewan untuk menyelamatkan hewan itu yang terperangkap. Kan seperti itu, Bang, analoginya, Bang. Hewan itu tidak dituntut apapun, Randy. Kenapa jadi kau nuntut harus jadi hewan? Kau aja jadi hewan. Kenapa rupanya? Loh, kita kan bermain Pengkhotbah 31 manusia dan hewan nasibnya sama. analogi, Bang. Itu beda, Bang. Kita bermain analogi, Bang. Tuhan, Analogimu salah itu, Randy. Tuhan bisa nggak diukur dengan ruang dan waktu, Bang? Tuhan, apakah Tuhan terbatas? Apakah Tuhan Makanya, terbatas? mungkin gini, Randy ya, aku kasih tahu samamu ya. Tapi kalau kau mau pindah, ya silakan, nggak masalah. Ya, malah kalau kau menemukan kebenaran di situ ya, semoga kau jadi Muslim yang lebih taat gitu loh. Amin, Kau amin. harus belajar, ya. Tapi kau harus belajar lebih tahu lagi ya, bahwa kau di Kristen mungkin Bang Aron, Protestan kan? Bang Randy mending turun dulu keluar dulu dari TikTok biar bisa open cam ya, Bang Randy. Saya tahu Bang Iya, Bang, Randy iya, Bang. ini selama ini punya unek-unek pertanyaan ini ke pendeta dan nggak bisa bertanya ke pendeta. Nah, sekarang saatnya udah mulai masuk Islam bertanya tentang ini. Bagus ini pertanyaannya. Turun dulu, Bang Randy. Coba, ya, Bang. Ya, jemaat bertanya ke pendeta ya seperti ini dibatasi. Bukan Nggak usah ketawa lu, Ron. dibatasi. Nggak usah ketawa Bukan lu. dibatasi. Biasa aja mukanya. Yang ketawa Bang Juma tadi. Saya nggak ketawa hanya. Ada yang salah rupanya. Nggak apa-apa ya, saya doakan dia. Semoga makin paten ya di sana. Kata temanku di bawah, mau nolong tikus jadi tikus dulu katanya. Sebentar lagi juga Aron ikut itu. Keren analoginya ya. Masalah orang-orang yang mau mualaf itu pasti cerdas ya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya nggak apa-apa, itu kan menurut Bunda Rahma. Lah, itu analoginya masuk akal loh. Mutiara hilang. Ketika ketidakberdayaan manusia itu selalu ya itulah. Kita nggak bisa kemudian memikirkan manusia nggak bisa jadi Tuhan. Yakin itu, Bang? Jadi manusia nggak bisa lah. Oke, boleh buktikan 5 menit? Masih tidak bisa open cam, Bang. Ketika Belum Yesus bisa. Ya, Gurunda lanjut dulu. Ketika Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Ilahiannya. Nah, ilahiannya itu bukan dirinya. Bukan, di dalamnya itu ada keilahiannya, Bang. Tapi kan itu satu Makanya- hakikat.
Makanya inilah selalu fungsinya mutiara itu di situ. bahasanya bang, bahasanya kan dia diutus, dia diberikan kuasa, dia dibangkitkan. Nah itu bahasanya bang. Anda tadi saudaraku mengatakan Tuhan bisa jadi manusia. Betul. Nah berarti Tuhan ini sudah jadi manusia kan? Di dalamnya. Iya, dia sudah jadi manusia kan? Di dalamnya. Iya, di dalamnya dia sudah jadi manusia bukan? Di dalamnya itu, keilahiannya itu. Iya, coba Filipi 2 nomor 6. Tuhan menjadi manusia, mengosongkan diri kan? Betul. Nah, berarti sudah tak ada unsur ketuhanan kan? Masih dong. Tadi dikosongkan diri atau tidak? Abang baca itu Yohanes 1:5 ayat 7 itu bang. Enggak, yang Filipi. Kalau Yohanes itu kan hasil penyelidikan orang ini terhadap Yesus dan ajarannya. Ini Paulus. Paulus ini yang kita gaji. Theos turun ke bumi mengosongkan diri kan? Betul. Mengosongkan diri dari dirinya lah. Dari sisi keilahian kan? Betul. Nah, berarti sudah tak ada lagi keilahian pada saat dia jadi manusia kan? Masih dong bang. Tadi dia mengosongkan diri, wahai saudaraku, kasihilah Tuhan dengan akal. Tadi dia mengosongkan diri kan? Itu melekat bang, melekat. Tadi mengosongkan diri kok melekat? Mana yang betul? Wahai akal, di manakah kau Jadi dijual? Aku ingin belikan saudaraku arom akal. Mengosongkan diri saudaraku tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan menjadi hamba, lalu mengambil rupa manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia kosong dari keilahian. Pertanyaan saya, manusia yang sudah kosong dari keilahian ini bagaimana bisa menjadi Tuhan kembali? Enggak kosong bang. Masih bahasanya begitu saudaraku. Yang walaupun makanya, dalam bang, rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya. Setelah dia kosong, apa kata dia? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi ini bukan yang kosong ini Nabi. Ini beda. Tapi tidak apa-apa kita sambungkan. Seorang Yesus aja berkata-kata tidak bisa berbuat dari apa dirinya sendiri. Bagaimana dengan Theos yang menjadi manusia ini? Mati di atas tiang salib, dibunuh oleh manusia. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak ada lagi keilahian pada dirinya. Dia murni 100% manusia. Pertanyaannya, manusia 100% yang mengosongkan diri jadi manusia ini, siapa yang menjadikannya menjadi Theos kembali? Siapa yang menjadikannya Theos kembali? Oke, makanya lah dia bangkit bang. Kalau nggak bangkit ya nggak mungkin jadi Tuhan bang. Ya, saudaraku, Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan. Dia manusia yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Nah, Tuhan mana yang membangkitkan Yesus? Bapak. Lah, yang tadi yang menjadi manusia siapa? Keilahiannya. Abang makanya belajar teologi bang. Teologi itu belajar itu bang. Itu teologi atau teologi? Itu teologi itu namanya. Namanya, bang. Bukan menghina saudara. Teologi itu bahasa gaul. Teologi itu artinya ilmu yang pelajari ketololan. Ilmu yang mengantarkan orang tersebut yang belajar ilmu tersebut menjadi tolol. Bagaimana Anda mengatakan ada sisi keilahian sementara yang menghidupkan si ilahi yang adalah bapak mengosongkan dirinya menjadi anak. Si anak tidak mempertahankan tadinya kebapaannya, melainkan dia tinggal anak saja. Nah, ini anak ketika ingin kembali menjadi bapak, siapa yang menjadikannya jadi bapak? Bukan jadi bapak bang. Dia tetap firman. Lah, Tuhan Anda berapa sih kawan? Itu baca makanya Yohanes 5 Ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. 3 berarti Menjadi satu.
inilah yang Yesus katakan, jangan kau buang mutiara kepada babi, karena kapan kau lemparkan ayatnya. mutiara itu kepada babi, ayatnya. akan dipijak-pijak, Itu akan ayatnya. dikoyak-koyak. Kok Loh, Tuhan dibilang Bang, satu tapi Bang. tiga dibilang satu? Baca dulu. Baca dulu. Ada baca tiga dulu, yang baca bersaksi di dalam surga, dulu. Betul. Terus, tapi ketiganya adalah satu. nah itu Nah, ini ucapan siapa? Yohanes Yohanes siapa? Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Ada para saudaraku ini, para. Ini dalil original teksnya tidak kita temukan di kodeks manapun. Ini di penambahan ini. Betul. Tapi kan itu Allah, gimana? Bang Juma ini. Udahlah. Jangan kau lemparkan mutiara. Itu aja. Allah Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Beruntunglah kalian saudaraku yang hidup, yang sempat bertemu dengan ajaran Islam. Beruntunglah. Ada ruang Gini sih, terbuka Bang. untuk kalian. Wujud cintanya maksud saya Allah kepada gini. kalian. Ya gimana? Gini Bang Juma ya. Kita kan berdasarkan keyakinan masing-masing ya Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma menguliti seperti ini, Mulai curhat. bukan. Gini, Ini- loh, bisa ini- nggak itu tunggu. sesuai data terjemahan aja yang ada Bang? Ini bahasa orang-orang yang sudah putus asa dengan keyakinannya. Bukan. Enggak gitu. yukhadi'una Nggak Allah gitu. walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang ini ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sebenarnya dia menipu Enggak. diri dia sendiri. Kan gini loh Bang Juma bahas kodeks aslinya segala macam. Yang kita tahu kan yang terjemahan saat ini yang kita pegang aja Bang. Saudara, Jangan kalau lari kesana-sana. saudaraku 100 tahun ke depan kalau hidup bertumbuh berkumpul orang-orang yang Itu kan urusan internal kita Bang. Gak perlu Abang masuk ke sana-sana. lu macam panitia surga aja bikin itu internal kita. Ini kita berbicara mengenai keselamatan, saudara. Terlepas itu Jemaah. Anda Kristen, saya Islam, kita berbicara koridor yang jalan lurus itu. Jangan Betul. internal-internal. Selama ini kita mengajarkan jamaat juga kan bagus-bagusnya. Sesuai dengan Sama Kita seperti tentu, iblis mengajarkan yang bagus-bagus juga. Bagus-bagus tapi endingnya merusak gitu loh. nggak benar lagi Bang Juma ini. Saudaraku, kalau kamu menyesatkan satu manusia, dia punya keturunan sesat semuanya, sampai hari kiamat keturunannya 1 miliar, lu tanggung jawab. Tapi kalau kamu menyelamatkan satu jiwa, keturunannya sampai kiamat 1 miliar, kau berjasa menyelamatkan 1 miliar manusia. Maka pantas kemudian bagimu jannah, surga. Gini Bang Juma, kalau masalah kodeks kan kemarin saya udah akuin sama Bang Ardia. Jangan lagi bawa-bawa itu. Allahu Akbar. Udah nggak benar Bang Allah. Juma ini kalau diskusi kemana-mana. Allahu Mati Akbar. balik. Mati balik. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya paling tidak saudaraku Arom, saya menghargai saudara, saya menyayangi Anda, saya sayang sama Anda. Paling tidak Anda ketika mengalami sesuatu yang menurut Anda tidak bisa perjuangkan, Anda paling tidak Anda tidak menghujat, balik menyerang, menghina dan seterusnya. Oh, enggak. Itu luar biasa Saya bagi enggak. luar Saya enggak biasa. seperti Saya itu salut. orangnya, Bang. Saya salut. kalau saya lebih mengakui memang itu memang nggak tertulis ya nggak tertulis, memang nggak ada aslinya yang nggak ada. Iya, Kita pelajari bukan- itu. Kita juga udah bedah. Iya, bukan dari situnya, bukan dari situ. Yang saya tahu ini manajemen emosi Anda itu hebat. Tidak semua orang Kristen ketika sudah terpojok begini itu bisa tenang, bisa kemudian ikut tertawa dengan lawan diskusi, apalagi dengan Bang Suma. Kasih. Jarang itu. Kasih
kasihinilah musuhmu. Ya, kasihilah musuh. Itulah yang diajarkan. Iya, betul. Iyalah, itu Iya, yang kita pegang, Bang. Ya, tapi Ajaran sebenarnya gini kasih itu- saudaraku Arom, bukan Anda yang sedang mengasihi musuh dalam keadaan ini. Anda dikasihi musuhmu kayak gitu. Enggak juga nya. Allah Akbar. Tidak semuanya dan tidak selamanya itu mengasihi musuh itu berlaku. Yang ada saat ini Anda yang dikasihi oleh musuh gitu. Gini, Anda Bang harus Juma, ya. mengakui bahwa musuh Anda sedang mengasihi Anda ini sekarang. Enggak, Bang Juma. Boleh tahu Bang Juma ya? Sebenarnya Boleh. perjanjian kekalnya itu yang mana itu Bang Juma? Perjanjian kekal itu Bang Juma. Perjanjian kekal dari aspek mana? Hukum Torah? Apakah hukum Taurat itu perjanjian kekal? Di antaranya sunat. Berarti kitabnya enggak kekal. Enggak. Tidak ada Ber- jaminan di Taurat sebagai perjanjian kekal. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16:12, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Enggak. Tetapi Itu tahu, ketika itu tahu. ia datang, Itu tahu saya. nah, Bang Juma. tetapi ketika ia datang, Berarti perjanjian kekal Tuhan itu dulu nggak ada. perjanjian kekal itu sunat, dan perjanjian Hanya itu. kekalnya ada. Apa? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu perjanjian kekal. Jadi ketuhanan aja. Abraham, anak-anaknya, keturunannya dari Ismail, keturunannya secara turun-temurun, Ishak keturunannya secara turun-temurun. Tidak akan pernah berubah menjadi ilahnya Athena dan Romawi. Bukan. Jangan kesana dulu, ketawa mulu nih. Saya nanya serius nih. Ya itu jawaban saya, karena itu real terjadi, Gantian saudara. lah. Gantian saya nanya lah. Oke, silakan. Oke. Mampuslah Jaron. Nggak usah pura-pura. Enggak. Oh. Dia enggak mampus. Dia mau belajar. Silakan. Kan saya tanyanya. Iya, Jadi iya. di Musa itu nggak ada perjanjian kekal. Ya itu tadi. Di Musa itu jelas dikatakan sunat itu perjanjian kekal. Sunat kan milah Abraham. Tapi perjanjian kekal juga itu. Bukan sih yang saya omongin pada saat di Musa, perintah di Ya. Musa ada perjanjian kekal kah? Iya, perjanjian kekal itu Shema Israel. Hukum terutama dan hukum utama dan hukum kedua. Itu Berarti 10 perintah di Taurat itu kekal. ya kekal. Betul itu. 10 perintah Ya. Betul. kekal ya. Kekal bagi Bani Israel itu jelas itu. Bagi Bani Israel bentar, 10 perintah Tuhan. Berarti kuduskanlah hari Sabat itu perintah kekal. perintah kekal. Oke. Mm-mm. Berarti ada 2 agama dong yang dibenarkan. Oh, Yahudi salah. dan Islam gitu maksudnya. Bukan begitu polanya. Loh, Bukan- kuduskan hari Sabat hanya bukan- Yahudi, Islam nggak menjalankan itu. Oh, sorry. Berarti ada 2 agama dong. Kalau di dalam Al-Quran jelas, kami punya panduan sendiri. Di dalam Al-Quran diterangkan begini, ketika Tuhan datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, di tengah-tengah hambanya Bani Israel, pencipta langit dan bumi mengatakan begini, walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azartumuhum wa qaradtumullah qardan hasana lau kaffir ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Dipilih Bani Israel dengan kaidah-kaidah hukum kepada mereka. Bahkan Tuhan mengatakan di tengah-tengah mereka nih, ini ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Kalau kamu tunduk kepada aku,
dan tunduk kepada utusan-utusanku, maka aku akan memasukkanmu ke dalam surga. Faman kafara ba'da dzalik, tapi barang siapa yang ingkar setelah itu, faqad dalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Lalu apa ayat selanjutnya? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Namun karena mereka Bani Israel melanggar janjinya, maka aku laknat mereka. Dilaknat mereka. Matius 23 Bang, nomor 1 sampai nomor 39. Yesus menguraikan kutukan-kutukan itu. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Di 36-nya kata Yesus, dan semua kecelakaan ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Zaman Yesus loh. Yesus loh yang berkata. Jadi bagaimana mungkin ahli Torah dikutuk, orang Farisi dikutuk, imam-imam dikutuk, semua keturunan daripada para pembunuh nabi-nabi dikutuk kemudian oleh Yesus dengan mengatakan celakalah, 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 celakalah. Dan kalau saudara melihat di data 15-nya Matius 23, apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah menyeberangi lautan, mentobat. Kau tobatkan satu orang menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ada ahli Taurat, ada orang Farisi nyebrang sampai Roma, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya, dan dijadikan menjadi orang neraka. Nomor 32-nya. Jadi bagaimana mungkin wahai kau ular, keturunan ular-ular, wahai engkau keturunan ular beludak, akan meloloskan dirimu dari api neraka? Bagaimana mungkin, kata Yesus. Bagaimana mungkin? Maka Al-Quran datang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Saudaraku, nih tak kasih analogi sederhana nih, 1 menit. Kalau sekiranya hari Sabat itu adalah hari ibadah yang diwajibkan kepada seluruh manusia, artinya seluruh dunia, apa efeknya? 1 hari dalam kehidupan kita di bumi ini berhenti, menjadi beku dunia ini. 1 hari itu 24 jam. Internet mati, bisnis mati, pesawat tidak boleh terbang, bandara tidak boleh buka, kantor-kantor tidak boleh buka, perekonomian lumpuh. Dalam setahun, dalam seminggu 1 kali, sebulan 4 kali, kali setahun perekonomian lumpuh. Maka hukum Sabat itu hanya berlaku kepada kelompok kecil doang dan hanya pada masa tertentu doang. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dijabarkan kepada alam semesta. Bedanya dengan hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Setelah habis sholat Jumat ngapain? Bertebaranlah kamu, bertebaranlah kamu mencari hidupmu, seakan-akan kau hidup selama-lamanya di bumi. Dan ketika asar tiba, sholatlah kembali, seakan-akan engkau mati esok pagi. Nah ini baru ada keseimbangan. Tapi kalau Sabat Bang, Sabat, Anda baca Keluaran 31 nomor 14. Barang siapa yang pada hari Sabat melakukan aktivitas di luar ritual, bunuhlah dia. Berapa banyak dalam seminggu manusia akan dibunuh? Kalau sekiranya Sabat itu untuk seluruh manusia, selayaknya Jumat untuk seluruh manusia. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, pada hari Jumat, salat Jumatlah kalian. Tapi kalau sekiranya Sabat itu dihukum untuk seluruh manusia, wahai seluruh manusia, hari Sabat, Sabatlah kalian. Maka siapa yang kemudian kerja, ketika ada seseorang yang melakukan aktivitas di luar rutinitas Yudaism hari Sabat, maka dibunuh. Berapa banyak mayat yang harus kita kubur hari Sabtu, hari Minggu, setiap minggu harus ada yang kita bunuh. Kalau Sabat itu diberlakukan untuk seluruh dunia. Ingat, Sabat itu
tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh melakukan HP dan seterusnya. Sementara pengaruh kehidupan bumi kepada manusia, jangankan orang dewasa, anak kecil yang sudah mengerti HP aja menangis meraung-raung ketika mereka tidak dikasih HP. Hari Sabtu HP dimatikan semua. Gimana anak genset ini? Berapa banyak anak genset harus di bumi hanguskan pada hari Sabtu karena dia telah melanggar hari Sabat? Apakah ini rasional? Rasional. Maka hukum Tuhan itu hanya berlaku kepada kaumnya Bani Israel, tidak berlaku untuk universal. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Kalau ada hari ini non Yahudi yang ikut-ikutan melakukan Sabat, itu serigala berbulu jangkrik. Mutiara yang dirampok dari berangkasnya Yahudi yang diambil sembunyi-sembunyi. Karena Yesus melarang muridnya memberikan hari Sabat ke bangsa lain. Jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi, sebab mereka akan menginjak-injaknya dan balik mengoyak-ngoyaknya. Ini yang terjadi. Katanya hari Sabat dipelihara, tapi nyembah kepada Kristus. Hah? Ngoyak, diinjak-injak hukum Tuhan. Cuman gaya doang, kami Sabat loh. Tapi yang disembah di gereja siapa? Yesus. Orang Sabat itu nyembah kepada Eloah. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Sahabat tapi nyembah Yesus. Red, nggak nyambung. Enggak, Bapak. Itu yang di bawah itu. Sahabat tapi nyembah Yesus. Karena nyambung. Bapak. Sejak kapan Sabat diganti jadi Jumat, Bang Yang Jumat? dibawa Karyango. Sejak kapan Sabat diganti jadi Jumat? Lah, Sabat untuk hukum Bani Israel, Jumat untuk seluruh manusia, untuk orang beriman. Kapan dibilang? Kapan? Nah, coba di mana hukumnya Sabat untuk seluruh umat manusia? Ayo kena. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah untuk siapa? Itu perjanjian yang kekal Itu perintah untuk siapa? untuk seluruh umat. Ini penipu iblis penyesat. Oh, Pak Polisi, di sini ada penjahat. Perjanjian lama dan perjanjian Pak baru Polisi, semua Pak ada hari Polisi, Sabat. di sini ada penjahat yang ingin menyesatkan. Hukum Sabat itu hanya untuk Bani Yakub. Jangan kau sesatkan anak orang lain. Ingat, saudara Karyana, satu manusia kamu sesatkan, keturunannya sampai hari kiamat bisa miliaran orang loh. Satu, punya istri, anaknya 7. 7 beranak cucu masing-masing 7. Cucunya 7 semua anaknya. Cuman 20 tahun, dia kau sesatkan, kemudian keturunannya sudah 50 orang. 50 tahun berikutnya, sudah 50 orang, 100 orang. Berkat bohongmu itu. Jadi hentikan bohong itu mulai hari ini. Jadikan keturunanmu menjadi orang-orang yang beriman kepada pencipta langit dan bumi. Coba kita tadi, alhamdulillah, kita mensyahadatkan saudara, siapa namanya tadi? Henry. Henry keturunannya nanti misalnya 7 orang kita keselamatkan. Cucunya masing-masing 7 kali 7 berarti semuanya itu keturunan kita selamatkan semuanya. Masih ada pertanyaan Bang Juma. Iya, silakan. Saya masih ada pertanyaan Bang Juma. Izin Bang Juma ya. Jadi Tadi yang mau syahadat mana? Itu yang mau syahadat itu gangguan akunnya, dia lagi cari akun Gerunda yang bisa open cam. Oke, baik. Jadi menurut Bang Juma ini, kalau kayak kita ini jadi pendeta ini salah menurut Bang Juma? Oh pasti. Al-Quran saya mengatakan apa? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir. Mereka menolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Maksudnya apa? Yang Anda pertanyakan tadi, dua kelompok manusia ini pahlawan-pahlawannya setan untuk menjala manusia agar manusia itu meninggalkan Tuhan menuju kepada penyembahan terhadap makhluk. Anda akan mengatakan, oh saya tidak menyembah Yesus. Sama doang. Dengan Anda mengikuti Paulus, itu telah menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan menyembah Yesus. Tuhan